Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Muhapilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk budaya. Seperti apa sih manusia sebagai makhluk budaya itu? Tonton terus video ini ya. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang mulia dan makhluk yang mampu berpikir. Mempunyai 3 dimensi yang terdiri dari badan, ruh, dan kemampuan berpikir, yang dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang terbentuk dari banyak unsur yang rumit dan berkembang pada sebuah kelompok orang atau masyarakat. Budaya sering kali dianggap warisan nenek moyang. Kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil dari budaya, yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia. Kebudayaan memiliki peran sebagai suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompoknya. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan lain. Yang ketiga, sebagai pembimbing kehidupan manusia. Yang keempat, pembeda manusia dan binatang. Yang kelima, petunjuk tentang bagaimana manusia harus berperilaku. Apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Manusia dan kemanusiaan. Hakikat dan sifat-sifat khas manusia sebagai makhluk yang tinggi harkat dan martabatnya. Prinsip atau nilai yang berisi keharusan atau tuntutan atau untuk berkesesuaian dengan hakikat dari manusia. Kenapa sih manusia sebagai makhluk kebudayaan? Di sini manusia sebagai kebudayaan. Pengertiannya yaitu mengenai kebudayaan sebagai sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Menurut Koenzara Ningrat berpendapat bahwa kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar serta dari hasil budi pekertinya. Problematika kebudayaan. Kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda-beda menghasilkan keragaman kebudayaan. Di sini ada pewarisan kebudayaan, perubahan kebudayaan, dan penyebaran kebudayaan. Pewaris kebudayaan. Pewaris kebudayaan adalah proses pemindahan, penerusan, pemilikan, dan pemakaian kebudayaan dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. Pewarisan budaya bersifat vertikal, artinya budaya diwariskan ke generasi terdahulu kepada generasi berikutnya untuk digunakan dan selanjutnya diteruskan ke generasi yang akan datang. Perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur budaya yang saling berbeda, sehingga terjadi keadaan yang fungsinya tidak sesuai dengan kehidupan yang dapat menimbulkan sebuah masalah. Penyebaran kebudayaan. Penyebaran kebudayaan atau difusi adalah proses penyebarannya unsur-unsur kebudayaan dari suatu kelompok ke kelompok lain atau suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Kebudayaan kelompok masyarakat di suatu wilayah bisa menyebar ke masyarakat wilayah lain. Misalnya, kebudayaan dari masyarakat barat masuk dan mempengaruhi kebudayaan timur. Nah, globalisasi budaya bisa dikatakan pula sebagai penyebaran suatu kebudayaan secara meluas. Di sini ada contoh problematika kebudayaan. Yang pertama, ada hambatan budaya yang berkaitan dengan kepercayaan. Maksudnya, keterkaitan orang Jawa terhadap tanah yang mereka tempati secara turun-temurun diyakini sebagai pemberi berkah kehidupan. Mereka enggan meninggalkan kampung halamannya atau beralih pola hidup sebagai petani. Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan prinsip atau sudut pandang hambatan budaya,
yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang ini dapat terjadi antara masyarakat dan laksana pembangunannya. Contohnya kayak program keluarga berencana atau KB. Adanya KB, mereka menolak karena dengan berprinsip bahwa banyak anak yaitu banyak rezeki. Yang ketiga, hambatan budaya berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. Nah, di sini upaya untuk mentransmigrasikan penduduk dari daerah yang terkena bencana alam banyak mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran penduduk bahwa di tempat yang baru hidup mereka akan lebih sengsara dibandingkan mereka hidup di tempat yang lama. Yang keempat, masyarakat tersaing dan kurang komunikasi dalam masyarakat luar. Masyarakat daerah-daerah terpencil yang kurang berkomunikasi dengan masyarakat luar karena pengetahuan sangat terbatas seolah-olah tertutup untuk menerima program-program pembangunan. Sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Nah, sikap ini sangat mengagung-agungkan budaya tradisional sedemikian rupa yang menganggap hal-hal baru ini akan merusak tatanan hidup mereka yang sudah memiliki secara turun-temurun. Sikap etnosentrisme. Maksudnya yaitu sikap yang mengagungkan budaya suku bangsanya sendiri dan menganggap rendah budaya suku lain. Nah, sikap semacam ini akan mudah memicu timbulnya kasus-kasus SARA, yakni pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketujuh, perkembangan iptek sebagai hasil dari kebudayaan. Nah, seringkali disalahgunakan oleh manusia sebagai contoh nuklir dan bom atom. Justru mereka menyalahgunakan untuk menghancurkan manusia, bukan untuk melestarikan suatu generasi. Obat-obatan diciptakan untuk kesehatan, tetapi dalam penggunaannya disalahgunakan, yang justru mengganggu kesehatan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari manusia sebagai makhluk budaya adalah manusia sebagai makhluk yang berbudaya adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebudayaan baik dengan alam maupun manusia lainnya. Untuk itu, manusia dapat dikatakan sebagai pencipta kebudayaan dan makhluk berbudaya. Budaya sendiri merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan budaya yang dihasilkan manusia bergantung dari paham atau ideologi yang diyakini manusia sebagai pendukung budaya tersebut. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.